Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu operator pendataan asesmen nasional jenjang SD MI, berikut tutorial akun operator terkait pendataan BioSD. Baiklah, langkah pertama tentunya kita mengetikkan link dari BioSD itu sendiri. Kemudian nanti akan tampil menu login seperti ini. Tinggal masukkan username dan password, kemudian masukkan kode captcha atau kode pengaman, kemudian silakan klik masuk. Oke, setelah masuk tentunya tahapan pertama Bapak Ibu operator jangan sampai lupa untuk melakukan edit pada password. Jadi biasakan ketika sudah ada password default yang diberikan dari kabupaten, kota, atau dari provinsi, maka Bapak Ibu mengganti dengan password yang Bapak Ibu mudah untuk ingat dan tentunya tidak bisa dipakai oleh orang lain. Nah, di tampilan ini Bapak Ibu perlu pahami yang pertama, untuk akses itu ada yang namanya hanya view, untuk melihat saja. Berarti kalau cuma view saja, kita hanya melihat data-data yang ada di situ tanpa bisa melakukan editing atau penarikan data. Namun kalau aksesnya adalah full akses, maka kita bisa melakukan pengeditan dan penarikan data di situ. Nah, tentunya itu bisa jadi masing-masing satuan pendidikan itu berbeda. Nah, ini untuk akun yang saya coba ini adalah akun dari jenjang MI, ini sederajat SD ya. Ini tampilan yang ada di sini adalah full access. Apa yang bisa dilakukan, maka kita lihat videonya. Nah, untuk pertama, ketika sudah login, ada menu statistik. Di sini diperlihatkan ya, status tarik. Kemudian di sini juga ada data master. Nah, data master ketika kita klik provinsi, maka akan diperlihatkan data-data provinsi, kemudian kabupaten kota, subrayon, dan sekolah. Nah, ini yang paling penting ya. Data madrasahnya, kalau ada data yang berbeda atau ingin melakukan perubahan data, nah silakan koordinasi kembali kabupaten atau kota, karena beberapa fitur walaupun dia sudah full akses, ada fitur-fitur memang yang tidak bisa dilakukan pengeditan atau perubahan oleh admin madrasah atau admin sekolah. Ini tinggal komunikasi ke jenjang yang lebih tinggi, kabupaten atau ke provinsi, untuk dilakukan perubahan. Misalkan teman-teman sudah melakukan dari tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan ujian nasional, maka tentunya data-data, misalkan ini adalah data lama, contoh saja nama kepala madrasah, misalkan sudah terjadi pergantian, maka kita tidak bisa melakukan di sini perubahannya. Teman-teman tinggal mengusul untuk dilakukan perubahan. Selanjutnya menu biodata siswa. Di sini ada menu tarik atau import biodata. Nah, statusnya di sini sudah ada 140 data siswa. Jadi posisinya seperti ini ya, saya centang misalkan, kemudian tarik data. Selanjutnya siap ditarik, maka kita tinggal klik tarik. Nah, ini menunggu, kemudian kalau sudah status berhasil, berarti datanya sudah masuk. Namun kalau gagal, berarti ada data yang bermasalah atau ada data yang perlu diperbaiki di Verval PD tentunya, kemudian di data emis atau di data dapodik. Nah, karena data ini menarik data dari Verval. Ya, Verval PD, kemudian PD data di bagian data KM. Nah, ini total kelas 4-nya itu adalah 140 siswa dengan status tarik ini sudah tercentang hijau. Ya, tanggal ditariknya juga ini sudah. Kemudian tinggal kita lihat biodata peserta. Nah, untuk biodata peserta tinggal dilihat di sini ya. Dilihat data-data yang sesuai. Selanjutnya, tak kalah pentingnya juga kita menarik data ECOSOC ya, ekonomi dan sosial. Ini status tariknya masih silang merah, artinya dia belum melakukan penarikan data. Nah, caranya bagaimana? Tinggal centang saja di sini atau di sini ya. Saya centang, biasa saya pakai centang di atas ini ya. Kemudian kita menu tarik data, siap tarik, silakan lakukan tarik data di sini. Proses penarikan kita tunggu. Oke, berhasil, kita tutup ya. Ini tutup ya, tutup. Nah, status tarik menjadi centang berwarna hijau, artinya data ECOSOC ini sudah berhasil ditarik. Nah, inilah yang dimaksud dengan data ECOSOC.
ECOSOC ini ekonomi dan sosial. Selanjutnya peserta sampling. Ketika kita klik data peserta sampling, di sini tidak ada data peserta sampling kita karena untuk sementara fitur penarikan ini memang sudah tidak ada ya, bukan sudah tidak ada, tapi memang tidak ada di akun satuan pendidikan. Yang akan melakukan sampling ini, generate sampling, kalau bukan di kabupaten maka dia ada di jenjangnya provinsi. Kalaupun nanti kabupaten provinsi tidak ada fitur untuk generate sampling, berarti yang akan melakukan generate sampling itu tingkat pusat, tentunya data dari Pusmenjar. Oke, ini untuk data-data yang mesti kita lakukan proses penarikannya. Jadi tentunya pastikan data, kalau dia adalah madrasah, data emis, Verval PD dan PD data, bagian data AKM itu sudah tidak lagi berwarna merah. Di situ kita bisa melihat ya statusnya untuk kelas-kelas yang akan mengikuti asesmen nasional. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal masuk di menu cetakan. Di sini ada DNS ya, kemudian ada juga DNT. Tinggal lakukan pencetakan. Ini status sampling belum ya, kita belum bisa melakukan proses pencetakan. Sebaiknya menunggu proses generate data untuk peserta sampling. Nah, itu juga sebenarnya sudah ada jenjang waktu untuk proses penarikannya. Jadi teman-teman, inti dari penginputan BioSD ini, teman-teman ketika login pertama silakan perbaharui data profil, kemudian data-data yang bisa diperbaharui silakan, kemudian password juga jangan lupa untuk dimasukkan password yang mudah diingat oleh teman-teman. Kemudian masuk dari atas ya, kita lihat statistik, kemudian data masternya, selanjutnya biodata siswa juga. Penarikan data di sini yang paling penting adalah penarikan biodata dan penarikan ECOSOC. Oke. Ini ya, kita sudah lakukan tarik biodata tadi, import biodata, kemudian tarik ECOSOC. Nah, ini untuk akun operator bagian BioSD ini dirasa sudah cukup. Ya, jadi teman-teman untuk generate samplingnya teman-teman tidak perlu melakukan. Nanti kalau sudah ada informasi dari kabupaten kota atau dari provinsi terkait data ECOSOC, data sampling itu sudah dilakukan, maka teman-teman nanti tinggal klik saja peserta sampling ini, nanti akan masuk data peserta samplingnya ya, seperti ini ya. Kalau jenjangnya ini ada 2 ya. Kemudian ya, menu cetakan tadi sudah, DNS dan DNT tentunya kalau sudah ada generate sampling, rekap dan laporan, kemudian manajemen pengguna untuk mengatur akun kita. Oke, demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.